Kementerian Sosial, Kemensos, menyoroti dua pekerjaan rumah utama dalam penyelenggaraan program sekolah rakyat yang harus segera diselesaikan, yaitu percepatan pembangunan sekolah permanen dan kepastian hilirisasi lulusan agar mereka tidak kembali terjerat kemiskinan. Dua pekerjaan rumah ini disampaikan oleh Wakil Menteri Sosial Agus Djabo Priyono dalam acara evaluasi dan penguatan tata kelola penyelenggaraan program sekolah rakyat yang digelar di Hotel Ciputra Cibubur, Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, pada Selasa, 23 Desember 2025. Agus Djabo menyatakan bahwa program sekolah rakyat harus menghadapi dua tantangan besar. Pertama adalah percepatan pembangunan sekolah permanen yang masih dalam tahap proses. Hingga saat ini, sebagian besar sekolah rakyat masih berstatus rintisan, dan ini menjadi tantangan utama. Sebanyak 32 sekolah yang telah dibangun harus didorong untuk segera menjadi sekolah permanen, karena infrastruktur yang memadai adalah salah satu syarat untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang baik. Kedua adalah hilirisasi lulusan sekolah rakyat yang harus diupayakan agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau langsung terserap di dunia kerja, sehingga mampu memutus rantai kemiskinan yang membelenggu mereka. Kedua hal ini yang menjadi PR besar. Satu adalah pembangunan sekolah permanen, yang kedua adalah hilirisasi lulusan sekolah rakyat. Untuk bisa hilirisasi yang kualitatif, harus ada plus-plus, baik dari kurikulumnya, proses belajar mengajarnya, dan fasilitas pendukungnya yang harus unggul. Jelas Agus Djabo dalam keterangan tertulis pada Rabu, 24 Desember 2025. Agus juga menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan tidak hanya menyasar aspek administratif dan teknis, tetapi juga persoalan-persoalan strategis yang harus dipersiapkan sejak dini. Tantangan ini menjadi semakin besar dengan adanya mandat Presiden untuk memperluas program sekolah rakyat hingga menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Jika di Indonesia terdapat 514 kabupaten kota, maka setiap kabupaten kota harus memiliki setidaknya satu sekolah rakyat yang beroperasi, dengan target kuota mencapai lebih dari 500.000 siswa di seluruh tanah air. Jika di Indonesia ada 514 kabupaten kota, artinya ada 514 sekolah rakyat yang akan menyelenggarakan pendidikan untuk lebih dari 500.000 siswa. Itu bukan persoalan yang gampang, ujar Agus Djabo. Berdasarkan hasil evaluasi gugus tugas sekolah rakyat, pembangunan sekolah permanen masih menjadi kendala utama. Hal ini dikarenakan sebagian besar sekolah rakyat yang ada saat ini masih menggunakan bangunan sementara. Agus Djabo menekankan perlunya tindak lanjut yang konkret dan berkelanjutan terkait pembangunan fisik sekolah ini, agar program dapat berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan. Ini harus ditindaklanjuti, tindak lanjut tidak bersifat administratif semata, tapi harus menghasilkan perbaikan nyata dan sistemik. Sistemnya harus clear, tambahnya. Selain pembangunan fisik, Agus Djabo juga mengungkapkan pentingnya hilirisasi lulusan sekolah rakyat untuk memastikan keberlanjutan program. Keberhasilan program pendidikan ini tidak hanya diukur dari proses belajar mengajar, tetapi juga dari kemampuan lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang berkualitas atau langsung bekerja di dunia usaha, sehingga mereka bisa memutuskan siklus kemiskinan yang ada di keluarga mereka. Keberhasilan sekolah rakyat ini dapat dilihat jika siswa-siswa diterima di perguruan tinggi yang hebat, baik di dalam maupun luar negeri, dan bagi yang memilih untuk bekerja, dapat terserap di dunia kerja. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.